سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramat, para asatidzah, para ibu jamaah Al-Ikhlas, keluarga besar Jalan Surakarta yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar Jamaah Al-Istiqomah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jamaah niku wonten ikhlas, wonten Al-Istiqomah nggih. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, monggo sareng-sareng memperbanyak syukur, senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dene napa dalu menika ketepatan dengan malam Sayyidul Ayyam. Nggih menika penghulunya hari. Nggih menika hari Kamis malam Jumat sing kula panjenengan sedaya dipun aturi kali Kanjeng Nabi, perbanyaklah membaca firman-firman Allah. Di antaranya surat Yasin, di antaranya surat Kahfi, di antaranya memperbanyak sholawat, di antaranya memperbanyak sedekah. Insya Allah barokah dunia, barokah akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pengajian malam ini judulnya adalah malam pertama pengantin baru boten penghuni kubur. Judulnya ngeri. Yeah. Malam pertama penghuni kubur. Biasanya malam pertama itu malam pengantin baru, tapi wis tuwa mosok sik baru terus semangatnya baru boleh, tapi kula panjenengan sedaya cek eling dengan kematian. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek kula panjenengan sampun wancine pejah, boten saged diajokaken, boten saged diunduraken walaupun hanya sedetik. Pun maneh sak menit sak detik mawon boten. Wis pas ngepres sesuai dengan catatan yang ada pada kematian diri kita masing-masing. Makanya wonten keterangan, ya Allah, ampun panjenengan pejahi kula ya Allah. Panjenengan paringi kula wekdal sesaat,
Panjenengan paringi kula waktu sejenak, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Nopo perlune? Saya akan menjadi hamba-hamba yang soleh. Saya akan memperbanyak sedekah. Saya akan melakukan banyak kebaikan-kebaikan, baik hubungannya kepada Allah maupun hubungannya kepada sesama manusia. Benar. Sebab kematian itu sudah pasti. Lan kula panjenengan sedaya kudu siap-siap. Siap atau tidak siap pasti akan datang. Cek lemu, cek kuru, cek setengah, pasti akan mengalami kematian. Oleh sebab itu Allah dakwaken ten gene surat Al-Baqarah tepatnya ayat 201 Allah dakwaken ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya terjemahkan, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ketika sudah mengaku beriman maka Allah perintahkan ittaqullaha, tetaplah bertakwa kepadaku Allah. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali engkau meninggal dunia dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Allahumma amin. Nun sewu, wong mati nggawa iman niku angel apa mboten? Kalau maksud iman, orang meninggal dunia, nuwun sewu, meninggal dunia niku husnul khotimah niku angel napa mboten? Mboten. Mboten. Nggih, mboten. Seru soalnya. Angel napa mboten? Mboten. Angel asline. Tapi nek angsal hidayah gak ono barang angel. Makanya Kanjeng Nabi dawuhaken lek kula panjenengan kepengin pejane muni Allah lebih lengkap maneh la ilaha illallah, senyum lebat, nolenganan, guyu, mesem, sing lanang tambah ganteng, sing wedok tambah ayu, iku tanda-tandane husnul khotimah. Lho, ngeten iki aneh. Nah kan kudu latihan. Latihannya kapan? Elok ngaji. Latihannya kapan? Sembayangi diistiqomahaken. Latihannya kapan? Sedekahne ditambah. Latihannya kapan? Posone ditirakati temenan. Ramadane pun nyaur nopo dereng nang nyaur. Niki termasuk jalan menuju kematian husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Kanjeng Nabi dawuhaken man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidupnya senantiasa banyak melakukan kebaikan kepada Allah, banyak melakukan kebaikan kepada sesama manusia, maka mata alaihi, matinya, meninggalnya sesuai dengan kebaikan yang telah ditanamnya. Betul Bu? Iya. Kalau bakti di mana? Wonten tiyang pecah, basa Jawa ini gampang-gampang. Wonten tiyang pecah, dan ternyata orang yang meninggal dunia itu kebaikannya apik. Wayahe sembahyang nomor 1 cepet-cepetan. Cepet-cepetan apa? Cepet-cepetan gak ditunda-tunda. Wayahe dikiran, wiritan, ngaji, ibadah ditemeni, ambek tangga apik, ambek bojone apik, ambek keluargane apik, mata alaihi, maka matinya akan menjadikan kebaikannya husnul khotimah. Terusane waman mata ala syai'in ba'atsa alaihi, siapa yang meninggal dunianya husnul khotimah maka kelak akan digiring menuju padang mahsyar, akan mengalami kebahagiaan dan keselamatan. Makanya kalau panjenengan sendiri ditandur Joko atine, Joko gampang makelan, sing akeh sabare, sing akeh syukure, sebab kula panjenengan badene wangsul.
ditunggu piyambak. Iki makane kula panjenengan. Sebaliknya nuwun sewu. Tiyang niki kebiasaan niku senengane ngleler sembayangi. Mboten istiqomah masyaallah, krungu sembayang biasa mawon. Gak nang cepet-cepetan ambil air wudu, gak nang cepet-cepetan laporan, ditutup-tutup kaken mawon. Lho ngeten iki nuwun sewu ngapunten. Kuwatire mati niki ngoten, pecah iki ngoten. Santai-santai saja. Niki kula panjenengan saya derek dawuh Kanjeng Nabi sing kaya ngoten iki wae. Makane kula cerita teng kitab niki nek kula waca dawa. Suatu ketika Kanjeng Nabi niki nderekaken jenazah sahabat Ansor. Pecah niki sahabat Ansor. Mantun-mantun dugi kuburan. Teng kitab Tampil Wafil sing kula waca. Barang dugi kuburan Kanjeng Nabi ku ndangak tendhuwur. Seolah-olah niki wonten burung teng kene nginggil iki. Terus kali Kanjeng Nabi niku njupuk kanyun ditok-tokaken tok. Mantun-mantun santai. Mboten ngengken nang cepet kuburan mboten. Dadak Kanjeng Nabi ngengken ngeten, nyampeaken. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Istaizu billahi min adzabil qabr. Istaizu siap-siapo sampeyan kabeh sing urip iki kepada Allah. Bersiap-siaplah menuju ridha Allah. Istaizu billahi, bersiap-siaplah menggapai ampunan Allah. Istaizu billahi, bersiap-siaplah mendapatkan rahmat Allah. Min adzabil qabri, hindarkan diri kalian dari siksa kubur. Ngoten niku diwaca pipin marrataini au salasa marratin. Tekan Kanjeng Nabi maca kula bangsi malih. Wahai sahabatku semuanya, bersiap-siaplah menggapai ridha Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, jangan sampai terkena siksa kubur. Mboten selesai ngoten iki wau, dadak wonten sahabat sing tangon. Annal abdal mu'mina idza kana fi iqbali minal akhirati wa qita'i minad dunya nuzilat ilai malaikat. Nek tiyang niku ajenge pecah. Kanjeng Nabi niki sakderenge ngubur jenazah niki ceramah ngaji. Tiyang niku sahabat-sahabatku, kalau ada orang yang akan meninggal dunia, maka malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya menuju orang yang akan mati dengan membawa apa? Membawa kain kafan. Yang kedua, membawa minyak wangi yang sangat wangi. Kalau orang yang meninggal dunia itu orangnya kalau yang meninggal dunia soleh soli. Kalau yang meninggal dunia niku tiange tiang sae. Mantun ngoten Kanjeng Nabi cerita samping dugi mriku lek sampun ngoten niku malaikat niki wau lungguh ten kene ngadepi jenazah sing badhe dipun pundhut. Mantun ngoten ruhe niki wau kaya banyu mili ngoten. Set mili dadi banyu. Mantun ngoten kali malaikat ten kitab niki dicepeng, dilebetaken ten kene kain kafan. Mantun ngoten diparingi minyak wangi, dibeto ten kene langit. Dibeto ten kene langit pertama, malaikat niki tanglet. Wahai malaikat, baunya jenazahnya siapa? Wangi sekali. Baunya semerbak wangi. Jenazahnya orang yang soleh, para malaikat. Sampai ke langit kedua, sampai ke langit ketiga, sampai ke puncak langit yang ketujuh, malaikat pun bertanya, jenazahnya siapa? Jenazahnya Fulan bin Fulan yang soleh. Jenazahnya Fulana bintang Fulana. Kalau perempuan orang yang soleh. Senang malaikat kabeh. Dik sampun dugi langit ketujuh, sampun sowan malaikat sing beton niki wau ya. Malaikat sing beton niki wau sampai lapor kalian Allah, Gusti niki ruh jenazah orang yang telah meninggal dunia yang sudah aku cabut nyawanya, ini ruhnya. Terus pundi Gusti napa niki dibalekaken malih ten jasate napa mboten? Mboten kalian Allah. Ya. Jenazah itu tempatkan di surga Illiyin, surga yang tertinggi. Nggih Gusti, sebab dia ada termasuk orang yang aku cintai, orang yang aku rahmati, orang yang aku kasih. Mantap.
Matun dugi Allah sampai akan matun balik tengene jenazah malih ruhe sik digawa kali malaikat iki. Digawa kali malaikat jenengan bayangaken ruhe digawa malaikat. Itu kan lho. Sampeyan bayangno, ruh digawa malaikat marang wong sing mati. Sing mati niki wae kan dibethok teng kuburan. Lah, ketika ruh niki dibethok teng kuburan, lek tiyang sing saleh, ono berangkat langsung. Ya Allah, percepat. Saya akan bertemu dengan Rasulullah. Saya akan menuju surga. Cepat. Wahai para pengiring jenazah, orang yang membawa saya, cepat. Saya ditunggu oleh kekasih Allah Rasulullah. Saya ditunggu oleh orang-orang yang cepat. Makanya wonten tiyang jenazah digotong, wong abot, wong lemu, tapi bau water nggih, koyo luluran bater. Napa? Sing jenazah niku ruhe kepengin nanti cepet pun barang dilebetaken kuburan, ruhnya dikembalikan lagi oleh malaikat. Lho ya, dikembalikan oleh malaikat, kemudian ditanyai. Yang pertama pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Jangan pun apa story, pun ngapalaken. Pun. Pinten pertanyaannya? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Mengapa engkau percaya dengan Muhammad? Mengapa engkau yakin dengan Muhammad? Iya, saya yakin dan percaya dengan Muhammad karena saya baca Al-Quran, saya ngaji. Di dalam Al-Quran itu banyak menceritakan tentang kenabian dan kerasulan Muhammad. Saya membenarkannya, saya memujinya, saya mencintainya, dan saya mengaku bahwa Muhammad adalah nabiku. Karena itu Al-Quran sebagai pedoman dan dipun apik ngeten iki swarga. Barang dipun paringi swarga pun jawab sedaya niki wae masyaallah. Umah sing sempit dadi jembar. Jembare yak napa? Sejauh mata memandang. Nek kula panjenengan dugi mriki, lamun niki boten wonten bangunan babar pisan, tembus pikiran dua agung mriku. Lamun dugi ngetan dugi duduk ketinggalan. Lamun ngalor dugi pundi niku? Ngalor. Kuala Lumpur ya. Lamun ngetan di pasar Gresik pamane. Semuanya tembus sejauh mata memandang. Jembare wong situ kuburan. Niku lek tiyang sing saleh. Niku lek tiyang sing sae, termasuk tiyang sing saleh kan kuburan niku ya. Sebaliknya niki. Tengene keterangan kita barang sing pecah niku tiyang sing kafir. Maka malaikat yang datang dengan wajahnya sangat menakutkan, kemudian tidak membawa kain kafan, justru tidak membawa minyak wangi, tapi membawa sesuatu yang menakutkan. Mantun ngoten nik nyabut nyawane niku koyo menungso sing jabuti wulune anyam dijabuti ngoten niku loro ngene keterangan dijabuti ayo sak keneke jangan dijabut mantun ngoten dibeto kalian malaikat ditutupi ambek kain mantun malaikat balang ten langit setunggal jenazane sapa ambune kok badhek kaya ngono jenazane sapa kok ambune kaya ngono gak karu-karuan jenazane fulan bin fulan gak tau sembahyang jenazane fulan bin fulan gak tau nglakoni kaapian jenazane fulan binta fulanan selalu elek nabi tonggo selalu elek nabi bojone selalu ambek keluarga wis ngono barang tengene mudah kepanggih kalian Allah menyampaikan masukkanlah ia ke dalam neraka jahanam masukkanlah ia ke dalam neraka jahanam pun atau dibeto kalian malaikat malih dilepetakan dan kuburan dilepetakan malih rohi barang di belakang rohi takoni man robbuka saya tidak tahu man nabiyuka saya tidak tahu wa ma kiblatuka wis gak ngerti belas wa alamati tiyang niki mendapat siksa kuburnya makanya menungso ayu ya opo ganteng ya opo sehat ya nopo nek pun pecah niku dadi bangkai aku lho panjenengan iki calon mayit mangkat dadi bangkai kula panjenengan kok wangi kok seger kok pipine nyempluk nggih pandangane enak sembarang kali yen olenganan enak sebab niki dibarengi roh nek ono roh ki
Ya, makanya beberapa bulan yang lalu wonten tiyang sak keluarga mati, tiyang tiga. Nggih. Tak ada yang tahu ternyata sudah meninggal beberapa hari, 3 hari lebih. Mbok wetenge melembung, sembarang karir melembung. Makanya tergini setunggal keterangan, ketika seseorang meninggal dunia, maka apa yang terjadi dengan malam pertama saya baca saja. Menungso niku dinten gini alam barzah. Yang terjadi di alam barzah di malam pertama niku jasad yang sebenarnya mulai membusuk. Nanti busuk. Ngoten-ngoten, bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Napa kok perut? Perut ini tempat segala macam makanan halal mlebu, makanan haram mlebu, makanan sing biasa mlebu, sing enak, sing sedengah, sing gak enak, sing marekno, sing gak marekno, yo sing enak yo marekno mlebu. Lho niku sing pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Oleh sebab itu, mengapa? Alasannya selama semasa hidupnya setiap manusia harus menjaga 2 bagian tubuh. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Iya, apa niku? Ijone apa niku? Bosok nggih. Kaya ngoten. Nek sampeyan ngoten, jaga perut iki mumpun sampai kula panjenengan iki mlebetaken makanan sing haram. Jeruk siji sak puluhan. Kelengkeng niku paling gampangan kelengkeng jeruk sik akeh. Kaya cakotane berkali-kali nyakot iki jeruk sak monten. Nah, kelengkeng kan sak puluhan ampun mlebu. Ngeten iki dadak boten halal haram. Man akala luqmatan min haram la tuqbalu sholatu arba'ina yauman. Sapa sing mangan teko perkara yang haram sak puluhan. Nek cara ngombe sak sesepan. La tuqbalu sholatu arba'ina yauman. Salat boten diterima selama berapa hari? 40 hari. Nauzubillah min dzalik. Niku malam yang pertama. Malam pertama koyo ngoten iki wae. Lalu malam kedua, lek sampun jasate niki wau mulai membiru, mulai kehijau-hijauan, terus wetenge mulai meledos, mantun ngoten kemaluan niki mulai meledos baik laki-laki maupun perempuan, membusuk boten karuan, maka malam kedua organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati dan limpa yang ada di dalam semuanya akan membiru, akan membusuk. Padahal paru-paru ya, mantun-mantun ati iku nek cara daging sapi kan enak tuh ya. Wonten mriku wonten saka babat meri kan wonten ngene kabeh niku. Wis seberapa niku? Enak niku. Tapi nek menungso ajur. Kayak ngoten niku wau, masyaallah ajur niku. Itu malam yang kedua. Malam yang ketiga adalah ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk teman-teman. Wis mulai ajur kabeh bau li menyengat. Makanya mboten saged. Jenazah itu disimpan di mana saja, pasti akan ketahuan. Jenazah yang menungso, ambil jasadnya manusia dengan jasadnya binatang itu lebih busuk manusia. Napa sebabnya? Nek binatang niku gak ngerti halal haram, agar sing dipangan pokoke tok. Rumput nggih rumput tok, gak tau nang rumput mantun kepengin sego goreng barang, mboten kepengin. Dosa mboten. Ono opengan gak kira dipangan masih keleleran jeruk-jeruk ngoten. Menungso mboten sembarang kali. Wong wedhus jadi mlebu nggih, sapi nggih mlebet, ayam mlebet. Ibarate iki kaya tangki, kaya kuburan. Apa ae mlebu. Makane gampang bosok. Makane ajur niki Pak. Lek sampun malam ketika seperti itu langsung masuk malam yang ke-7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua matanya. Masya Allah, bengkak Bu. Wis mlengkok. Cara meripat mendulus, hancur kabeh ya. Pipine wis hancur kabeh mboten karo-karon. Itu malam yang ke-7. Makane kula panjenengan dikengken nyelameti
didongaaken hari yang pertama sampai ketiga dengan beriringnya jasate menungso sing koyo ngeten iki wae jasate oleh hancur tapi ruhe iki jangan sampai hancur. Saya ulangi lagi, jasadnya boleh hancur tapi ruhnya ini jangan mendapatkan penderitaan, jangan sampai mendapatkan siksa. Sing disiksa niku ruh, nek ruh niku mboten bakal mati. Makanya roh mau dibalikaken kalian jasate sampun ngerasakan lorone siksa kubur, ngerasakan larane ngoten niki wau, ruh niki yang merasakan sakit dan pedihnya ketika mengalami penderitaan di alam barzakhnya. Niki makanya kudu hati-hati tidak selamati 3 hari sampai 3 hari didongaaken. Sedaya ulama meyakini bahwa berdoa untuk ahli kubur itu semuanya adalah betul-betul diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun ulama yang menolak bahwa doa untuk ahli kubur itu tidak nyampe. Semua para ulama sepakat menyampaikan bahwa doa untuk ahli kubur itu sangat-sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Maka jadilah orang yang pemurah, jadilah orang yang loman. Sinten wong sing lomanku? Wong sing lomanku wong sing gelem ndongakno ahli kubure dewe-dewe. Baik ndongakno secara pribadi sebagai anak yang soleh-solehah maupun berdoa secara berkelompok mengundang orang untuk membacakan Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Ulama banyak yang sepakat untuk mendoakan kepada mayit itu tetap diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam rangka membantu orang yang sudah meninggal dunia agar tidak mengalami penderitaan. Nun sewu, ana wong mati, data anak ikan kandungan belas, anak ikan kandungan belas. Tadi ngenteni donga iku ana tahlilan. Ditunggal Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ana donga maneh tergene pundi? Jumatan nggih. Nggih. Allahumma izal muslimin, Allahumma fir lil muslimin wal mu'min ahya'i minhum wa dhaif lahumul hasanat baru oleh pahala. Anake gak ndongakno. Putune gak gelem ndongakno. Buru-buru sedekah jariah yang dihadiahkan untuk orang tuanya ndongakno ae. Padahal warisan oleh, oma oleh, mobil oleh, sawah oleh, ngoten iki wae gak gelem sedekah blas nang orang tuane. Ini termasuk anak yang terkutuk, anak yang durhaka, anak yang tidak pernah menyelamatkan orang tuanya dari siksa kubur dan naudzubillah min dzalik dari siksa neraka. Mangkane jenengan sing sakniki dari singkatan bijing Jumat Bu titip poso sedekah teng kene masjid kali ayah ya titip 1 juta. Tak 1 juta gak apa-apa 500, kali 500 gak apa-apa 100 titip yo sedekah jariah untuk bapakku, aku sedekah jariah untuk ibuku 100, bapakku 100 ya. Ku bapak sampean 100 pas 500 kali anak sing wis meninggal dunia pas 500. Mboten apa-apa. Terserah jenengan ngono wong tuwa kula panjenengan sedaya. Niki hari yang sampai ke-7. 10 hari langsung masuk pada 10 hari pertama, tubuh akan semakin membusuk, tambah busuk, tambah hancur. Setelah 2 minggu perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. Allah Akbar. Ngeri kuwi. Tenggene kuburan iku ngeri kaya ngoten iki wae. Sampai 15 hari jasad akan mulai dikeruputi hewan-hewan tanah, ulat mulai. Bahkan naudzubillah min dzalik tenggene kita niki lamun ana menungso tenggene kuburane mantun ngoten ten kuburane niki tiyang sing laknat, tiyang sing kafir niku bakal dicokot kalian ulo niki nek pun nyokot menungso tenggene kuburane lorone mboten karo-karo. Jadi lamun ulo niki nyembur tenggene tanah ini disembur oleh ular yang menggigit orang yang di alam barzakh, maka tanah yang habis disembur oleh ular tadi, ya, tanah itu tidak akan bisa tumbuhan apapun tidak akan bisa hidup karena saking panas sih kena semburane ulo. Lah ini kuburan itu ana ulo sing model kaya ngono. Dahsyati. Sangat kaya ngoten niku. Nek kula panjenengan boten andur kebaikan, maka kula panjenengan saya menjadi orang-orang yang tidak akan selamat di alam barzakh kita. Sampai pada 25
6 mantun dugi 2 minggu, langsung 15 hari jasad mulai dikerubuti hewan tanah seperti ular dan seterusnya, sampai pada 6 bulan daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit, cuma tersisa tulang rangka dari jasad. Ini tinggal ini. Ini orang mati karek namanya balungi, jasad entek bersih. Tapi ada seorang yang jasadnya utuh, ada orang yang tubuhnya utuh, bahkan empun mampak tubuhnya sing jenenge kain kafan niku lho utuh. Sinten niku? Tiang sing soleh, tiang sing solihah, termasuk tiang sing apal Quran, ngamalno Quran. Tiang sing sinten sering melok ngaji, ngamalno pengajian niku termasuk tiang ikan insyaallah jasadnya akan utuh di alam barzahnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Kanjeng Nabi ditanggapi, besok kalau saya sudah meninggal dunia, kalau ada orang membaca sholawat kepadaku, maka malaikat Jibril akan datang kepadaku menyampaikan salamnya, bahwa ada umatmu Muhammad yang mengucapkan salam, ada umat Muhammad yang membaca sholawat. Dadak sahabat, oh, Muhammad, pun saya Kanjeng Nabi, napa panjenengan lak sampun pejah? Kok iso jawab? Dijawab, seluruh jasadnya para nabi, seluruh jasadnya para rasul tidak akan hancur dengan tanah, tidak akan bisa dihancurkan dengan tanah, dia akan bisa dihancurkan dengan binatang apa saja, sebab Allah memuliakannya, Allah memberikan pertolongan keselamatan kepada kekasih-kekasihnya, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak umat Kanjeng Nabi maca selawat, Kanjeng Nabi jawab. Kanjeng Nabi jawab mendoakan 3 kali. Allah mudah-mudahan merahmatinya, Allah mudah-mudahan memberkatinya, Allah mudah-mudahan memberikan ridhonya kepada orang yang membaca sholawat dan mengucap salam kepada Rasul. Protes untuk sahabat, sampai nak mati lah kok jawab. Saya tidak akan pernah mati. Saya mati jasad saya, tapi ruh saya senantiasa menyertai. Makanya di Senin, Kamis, Kanjeng Nabi seneng ningali jenengan kula setoran amal ibadah api-api seneng. Tapi lek ana umat Kanjeng Nabi waisno Senin kali dina Kamis disetoraken kok ana sing gak sembahyang, kok ana sing nglakoni dosa maksiat, Kanjeng Nabi sedih, ndongaaken, ndongaken supados umat dados tiyang sing saleh salehah sedaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu kula panjenengan sedaya kembali kepada kitab ini. Yang mengarang kitab ini nek kula panjenengan kepingin selamat teko siksa kubur, dan keterangan niki man arada ayyan jua min adabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a, yang artinya siapa saja yang kepingin selamat di alam barzahnya maka laksanakan 4 perkara. Ini poin pembahasan pada pengajian malam ini. Nopo 4 perkara niku? Yang pertama, muhafadzatus sholawati, hendaklah menjaga sholat 5 waktunya. Password kalau Bang Sulimani nek kepengin kuburane Jembar, nek kepengin kuburane Padang, nek kepingin kuburan niki wau jauh dari siksa kubur, maka jagalah sholat 5 waktu kita. Dhisikno sembahyang, utamane subuh. Ya, saya yakin panjenengan iki tiyang sing istiqomah sholat. Ya, jamaah mau jamaah istiqomah. Sembahyang kenceng, sembahyang kenceng. Mulai saat niki kenceng. Iya, pokoknya iling-iling. Ingat mati, iya yo arepe mati. Nanti nek males-males, ya awake dhewe mati. Nanti pas wayahe gak sembahyang nang mati. Suul khotimah kuatir. Pas mantun sembahyang, nang mantun pecah alhamdulillah husnul khotimah. Makane sing pertama niku wau fa muhafadzatus sholawati, jagalah sholat fardu. Kalau sudah sholat fardu dijaga, maka jaga pula sholat sunnahnya sebagai penyempurna dan pelengkap sholat fardu yang kita kerjakan. Ini nomor 1. Yang nomor 2 inggih menika sedekah. Jagalah sedekah kita. Wis
timbang sembayangnya api, biasanya gandengannya api loman. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arro. Sholatlah tepat pada waktunya, jok ditunda-tunda, dadi ya wong sing loman. Cerminan sholat itu loman. Nyuwun sewu nek panjenengan niku wis sholate sembayangnya api, mantun-mantun sik durung loman, kurang sempurna sembayang. Nih. Wah, aku gak iso loman. Apa sembayangku soalnya gak iso disiplin. Meni-meni ae lomanku tak barengno ambek sembayangku disiplin. Asal kan? Nggak bisa. Saiki niki didisiplin lo sembayange, mantun-mantun dilomani. Loman. Terutama kepada anak yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa. Ini ku diopen terutama dulur-dulure sing boten gadah ponakane, sing boten gadah, sing bapak meninggal dunia, yang butuh bantuannya itu jenengan open. Swarga padang kuburane barokah sedekah. Sing nomor 3 inggih menika wa qiraatul Qur'ani. Perbanyak baca Al-Qur'an. Saiso ibu. Makane kudu iso ngaji, belajar ngaji. Saiso ngaji jenengan ngajine pelan-pelan mboten Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Mboten apa pokoke mboten maca Quran. Syukur-syukur maca Qurane ana sing terjemah. Nek ana terjemahane iso angen atine. Iso angen-angen sak maknane. Nggih. Nek iso angen makna tambah keimanan. Membaca saja pahala, atine ya padang. Apa maneh ngerti atine, tambah padang pikirane, tambah padang atine, iso ngamalno apa sing diwaca. Makanya termasuk terjadi dawuh Kanjeng Nabi, orang yang dirindukan oleh Allah surganya adalah wa qiraatul Qur'an. Wong sing senengane maca Quran, memahami artinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pas penting. Jadi Quran itu swarga niku merindukan kita. Di antaranya niki wae maca Quran. Nek sering maca Quran, titik-titik diwaca Qurane. Nggih. Diwaca titik-titik maksudnya ngeten lho. Menit 2 lembar, menit maneh 2 lembar, menit maneh sak juz. Monggo nggih, pun sampai gak maca Quran blas. Makane omah iku akan padang. Api omah apa maneh lek ana sing maca Quran gelap gulita. Nawiru buyutaku bis-sholati wa qiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan sholat-sholat sunnah dan baca Al-Quran. Sholat fardu kan wajib ya. Nah, sholat sunnah ini hiasi duha. Nek jenengan duha dilakoni, masya Allah luar biasa. Ya, dilakoni. Ini kita termasuk bagian daripada sholat yang 5 waktu tadi ditambah sholat-sholat yang lainnya. Ngarahi padang kuburan. Nih. Jembar kuburan nih, walaupun kuburan kita aslinya adalah RS7D. Betul Bu? Apa RS7D? Rumah sangat-sangat sederhana, sampai-sampai selonjor saja susah dipes. Dipres Bu, ditambahi sak menten tok. Ambek Pak Mudin ning ukur tambah sakilan, cek gak sirai niki wae juga ketatap ambek lempung, ambek tanah koyo ngoten iki wae. Telu Bu nggih. Wow, salat, sedekah, maca Quran. Sing nomor 3 sekawan wa kasratut tasbihi, dan hendaklah memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu kalimatan khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat timbangan amalnya, ganjarannya gede niku yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Niki kula panjenengan apal Bu nggih? Kenapa nggih? Ayo dicoba. Kalau ingin nambah kalau piyambak gitu nambah, alhamdulillah nambah.
dikei judul ngoten iki wau, malam pertama di alam kubur ya boleh. Ya apa supaya kuburane jembar? Sembayangi fardu sunai. Ya apa kuburane jembar? Sing akeh sedekah. Ya apa kuburane jembar? Sing eling maca Quran. Ya apa kuburane jembar? Membaca lisan kita, bukan hanya Quran saja, membaca tasbih, tahmid, tamjid dan tahlil. Insyaallah kuburan kita jembar. Gak usah ada dikai lampu kadang de. Jadi nek lamun jenengan ningali kuburan ngeten kan peteng. Ono wong mlaku teng kuburan. Tiyang niki saged ningali teng ngene kuburan teng mriku. Niku ketinggal sing kuburane padang sing boten. Bahkan ketika manusia disiksa di alam kuburnya, Masya Allah, Sayyidina Utsman itu nangis. Jadi Sayyidina Utsman itu ngerti, pas lewat di kuburan itu nangis ngebubu sampai semaput ya mbak ini, pingsan di depan kuburan. Mengapa? Karena tahu orang yang disiksa di alam kuburnya begitu sedihnya, seperti itu sakitnya disiksa di alam kubur. Sampai Sayyidina Utsman ini semaput dibawa ke kediamannya. Kemudian setelah beliau siuman sadar, nopo obatnya, saya tadi melihat langsung sahabat kita, orang yang di alam barzakh disiksa seperti itu, sudah sendirian di sana, ternyata dia yang sendirian seperti itu disiksa lagi. Maka temannya kita, orang-orang yang menemani kita adalah amal soleh kita itu yang menjadi temannya. Ini diteruskan cerita ini mau. Jadi anak konco numarani, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenengan sinten? Saya ini temani sampeyan tak ahli kubur. Sopo sampeyan? Kula niki amal sampeyan sing soleh niki sing kalek sampeyan. Sampeyan biyen nandur keapian. Kula niki koncone sampeyan sing nemani sampeyan dadi padang. Nggih kula niki. Kula sing dicatat kali malaikat dadi ngeten iki madangi jenengan, nulung panjenengan dan alam kubur. Sebalik lek tiyang niku mboten saleh, kan duwe kanca. Kuburan dhewean disiksa koyo ngono. Kan Sayyidina Utsman semaput ningali. Ketika ada di alam barzakh, semua makhluk Allah niku ningali. Mulai angin, tumbuhan, binatang niku ngerti nek di kuburan niku napa disiksa niku ngertos. Sampai binatang niku ngertos nek ana kuburan. Kecuali dua makhluk Allah yang tidak bisa melihat langsung di alam barzakh, kecuali orang dekat dengan sinten niku, menungso dan jin. Ulang Bang Sulimane yang tidak bisa melihat langsung siksa di alam kuburnya, seorang temannya, hambanya, seorang sahabatnya, tetangganya, keluarganya, termasuk mendapatkan kenikmatan kubur atau disebut dua makhluk Allah. Sinten niku? Menungso dan jin yang tidak bisa melihat langsung di alam barzakh. Lamun kula panjenengan rono alam barzakh, masyaallah. Meneh telung dina telung bengi gak koluman. Napa? Kaya ngono siksa kubur. Pun petang perkara ndak dilakoni. Pun. Kemudian 4 perkara yang harus ditinggalkan saya baca, mungkin jenengan perdalam sendiri. Kalau tadi 4 perkara yang dikerjakannya, hendaklah dikerjakannya supados kuburan kita terang benderang dan luas. Maka untuk menghindarinya, hindari 4 hal pula. Yang pertama, al-kadzibu, hindari berbicara yang bohong. Hati-hati Bu, hati-hati. Sampai nak bisa kita anteni kan gak toko-toko OTW, padahal OTW itu sing oma, si salim. Iya si OTW. Padahal tenggeri yo ngomong sik tok dalan sik dilu gak oleh ngajar sepele niku. Nggih. Nah niki goro mboten angsal. Nomor kali khianat, mengingkari janji. Nomor 3 an-namimah. Napa Bu an-namimah niku? Adu domba, hati-hati. Sing terakhir inggih menika wal baul. Hati-hati ketika istinja. Beberapa pertemuan yang lalu ya di rumah sebelah barat kemarin nggih saya menjelaskan tentang istinja. Istinja ini juga termasuk hal-hal yang singgare kuburan peteng, singgare kuburane sempit gara-gara istinja. Napa gak iso jaga istinja? Makane Kanjeng Nabi dawaken tanazzahu anil bauli fa inna amatan adzabil qabri minhu. Ulang Bang Sulimale, tanazzahu bersenono
sira kabeh anil bauli saking pipis nek istinja sing bersih. Nek cara wong lanang kudu tuntas, tidak boleh ada air yang sisa tenggene kemaluan ini. Kok ngelaku rong jangka, telung jangka netes tidak boleh. Perempuan juga begitu sama, harus bersih. Maka ada jari-jari yang sebelah tengah yang paling besar ini untuk membersihkannya. Sebab nopo? Fa inna amata adabil kubri minum. Banyaknya orang yang disiksa di alam kubur gara-gara istinjanya yang tidak pernah bersih, yang tidak pernah suci, bahkan tidak pernah tuntas. Niki singgarai banyak siksa kubur yang dialami, khususnya bagi laki-laki, utamanya bagi perempuan. Niki 4 perkara yang harus dihindari. Jadi lek wis iso maca Quran, sembayangi rajin, ngoten-ngoten sedekahne rajin, selalu maca tasbih, maka penyeimbangnya adalah tidak boleh bohong, tidak boleh berkhianat, tidak boleh mengadu domba, dan selalu istinjanya terjaga. Insya Allah akan selamat di alam kubur kita, dijadikan oleh Allah raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Jangan jadikan kuburan kita ini adalah hufratun min hufarin niron, jurang di antara jurang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan doa. Sumonggo. Masih jam 8:02. Ini jam 8 persis. Monggo Bu. Monggo. Nggih. Napa? Oh, nggih kula nggih ngombe sik. Sale napa? Materine kan ngarai lemes kabeh iki. Nggih, wong sing sak kubur, Pak. Ale kabehne mikir. Tapi sik iso guyu sampean gak apa? Iso guyu, Pak, nek. Iya, monggo. Santai mah, Bu. Sik sore niki jam 8 niku jam 8. Dugi griya sing mboten udzur salat rumiyin pun sampai kebablasan. Kula nate, Bu. Ya iso nate. Biasane niku mboten nate sembahyang Isya niku tertunda. Kayak ngeten iki. Rawan ngerasa wis biasa biasa kan ngapunten, biasa jamaah. Lho ngoten niku kula mantun ngajar kuliah, Padahal Lijen. Nggih monggo. Nggih monggo langsung. Monggo. Oh nggih, oh iya. Saya itu pernah, Bu. Jadi saya ngajar kuliah biasanya itu di kampus itu datang itu habis Isya. Kebetulan ujian jamnya maju. Pun sampai di sana saya merasa sudah sholat ngoten. Barang krungu adzan, Allahu Akbar, wudu cek toreng eling, Bu. Berangkat nang masjid eling. Astagfirullahaladzim. Aku mau terus sembahyang Isya. Lali. Kau ke masjid ya, Pak? Kebiasa tepat waktu. Nah kayak ngeten iki mboten sengaja mboten napa-napa tapi wis eru teko omah eru sik kok si Ailan niku barang kebablasan teruru adzan subuh mboten asa. Nah, segera dipun qodoi itu waktunya besok nanti waktu Isya lagi diqodoi lagi mboten napa-napa. Tapi golek terusan seminggu pisan kok. Pun monggo cerita ngerti. Nggih. Nih, monggo. Bagaimana cara kita sebagai manusia kan sering banyak lupa. Nggih, betul. Terus maunya kita itu nanti kelak itu matinya husnul khotimah. Yeah. Bagaimana menjaga hati kita ini agar kita nanti matinya kita itu husnul khotimah. Yeah. Jadi yang pertama tentunya doa. Nggih, nggih. Doa. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Allahumma ya Allah ihtim lana, jenengan bungkasi kami bi husnil khotimah, dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi cara mensikapinya, menghati-hatinya di samping 4 tadi Bu ya. Tadi kan jelas ya, joko salate otomatis nanti
istiqomah yang kita lakukan itu akan mengiringi meninggal dunia kita husnul khotimah. Yang kedua tadi di antaranya sodako dengan sodako itu yang akan mempermudah kita menjadi diri kita husnul khotimah. Yang ketiga baca Quran. Sak tertuki ngoten enggak usah ditarget ngiten-ngiten mboten napa. Di zaman pandemi kan kula panjenengan sering khataman online nggih. Sakniki nggih tetap ada khataman tapi bersama-sama kumpul lagi ndak apa-apa. Online juga ndak apa-apa. Yang penting dilaksanakan. Dan yang keempat adalah memperbanyak tasbih. Lah ketika bergaul sesama manungso niku jenengan dibiasakan ngati-ngati. Cara wicaten ngati-ngati, cara bergaul ngati-ngati, cara nyambut damel usaha napa kemawon, hindari hal-hal yang syubhat. Ma bainal halal wal haram syubhat. Antara yang halal dan haram itu namanya syubhat. Hindari juga makan dan minum dari perkara yang haram. Insya Allah meninggal dunia pasti akan husnul khotimah. Jadi seperti gampang sholat 5 waktu nih. Makanya as-sholatu ila sholah kafarah. Sholat satu dengan sholat yang lainnya pelebur dosa. Contohnya tadi, kita sudah sholat maghrib, maka maghrib sampai isya ini ngelebur dosa. Nah, antara waktu maghrib sampai isya ini wis sholat niki, ya. Kok ditinggal tengah-tengah waktu niku meninggal dunia? Insya Allah husnul khotimah. Sebab napa? Wis jaga sembahyang. Mangan-mangan isya sampai waktu subuh yang panjang, niki kafarah. Zuhur sampai subuh sampai duhur sampai asar sampai maghrib. 5 waktu ini kita jaga, maka akan mengantarkan diri kita husnul khotimah. Gitu. Makanya sampai ono wong itu diarani husnul khotimah saking kepingine meneh akhir hayate husnul khotimah. Dadi jenenge husnul khotimah, kadak gak tau sembahyang. Nggih. Suul khotimah wae diganti. Bukan pungkasan yang baik tapi pungkasan yang jelek. Naudzubillah misalnya. Dadi ngoten Bu Aji nggih. Dadi itu yang perlu diperjagi nek kepengin husnul khotimah niki wau tadi sudah saya sampaikan pada sembahyang di Joko ditemani sing tenang nek sembahyang Bu. Ojo kupu. Nek sembahyang sing brai. Halo. Nggih, ngerti brai? Kumus-kumus dasteran nggih. Kok keringet teko njaba langsung sembahyang. Gusti Allah gak rewel. Gak cok ngoten. Nggih, apa alangkah baiknya kalau kita ini ketika menghadap kepada Allah itu dengan bau yang wangi, pakaian sing indah, ceruku sing larang, nggih sajadah sing empuk, pelan-pelan sembahyang gitu maknina. Wah, niku mengantarkan husnul khotimah. Ada yang ditanyakan lagi? Nggih, monggo. Ya, mau apa gimana caranya kan tadi disuruh banyak sedekah. Nggih. Sedekah. Betul. Nah, sekarang kan banyak istilahnya kayak orang minta-minta kan dipakai apa kayak di profesi gitu lah. Kadang menata hati kita untuk memberikan kalau disalahgunakan atau apa kan gitu loh Pak Ustaz. Iya, betul. Iya. Makanya sedekah itu kadang-kadang zaman saat ini itu banyak. Ada orang yang bawa map atas nama yayasan ini, yayasan itu, ada gempa, nggawe banner sing anu, padahal ngapunten ternyata nggak tersalurkan sama sana, digawe kehidupan pribadi. Bahkan naudzubillah misalnya gak digawe nang anak yatim piatu yang sana, justru digawe foya-foya itu. Ya kita termasuk itu. Makanya kudu ngati-ngati. Nek gak kenal sedekah, ya kudu hati-hati. Nek pancen sekedarnya saja. Coro biasanya jenengan maring 500.000 sak juta. Sampean kayak isih ketawa, bismillah. Sik kurang. Aku ragu maneh 20.000. Itu ku bensin nang burune mlaku. Ya ndak apa-apa. Nek panjenengan ragu-ragu. Nek yakin bahwa yayasan itu di sekitar kita sing lemah. Syukur-syukur jenengan punya anak yatim piatu. Mulai diperhatikan pendidikannya, ya. Pendidikan SD wis biar tak biayai. SD, SMP biayanya piro ae, tahun baru sampai nono biayai piro ae, wis tak biayai sekolahane. SPP ini tak lunasi setahun. Nek butuh tarikan apa wae sampean ngomong Bu ya. Nggih, alhamdulillah. Niku termasuk jalan menuju kemudahan menuju husnul khotimah dengan sedekah. Tapi sedekah bentuk sesuai dengan sasarannya. Nek sedekah gak tepat sasaran ya bujui namanya. Sampean boleh
Senajan sampean tetap oleh ganjaran, tapi ganjarannya gak koyo sedekah sing murni yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka dikudu nganti-nganti. Contohnya jalan, sampean siapno dhuwit 2000 mobil nggih. 2000 dhuwit crik niku jagane ngoten-ngoten niku. Nggih, wis salah 2000 wae, pas digawe tuku rokok, pas digawe opo, bismillah, mosok dhuwit 2000 kae tuku bir. Ya, wis ngoten urusan dene wis hanya 2000 saja. Nek gede nominal besar, betul-betul harus hati-hati, harus hati-hati. Masih ada yang ditanyakan lagi, Bu? Monggo. Ini saya mau nanya masalah parfum ya. Parfum. Kan kalau di MUI halal itu kalau di makanan dan minuman itu kan toleransi 100%. Kalau di parfum itu gimana, kadang kita itu ragu, kita mau sholat ya pakai parfum kan memang biar wangi gitu. Nggih. Tapi kita nggak tahu persentase alkoholnya itu berapa gitu. Iya, iya. Jadi kalau memang panjenengan biasa pakai minyak wangi, usahakan minyak wangi itu yang kadar alkoholnya yang tidak sampai berapa persen, Bu? 100%. Jadi contoh umpamanya nggih, di botol itu 30 mili ya. 30 mili. Maka ketika di botol 30 mili, usahakan jenengan tumbas minyak bibitnya tadi 25 mili. Sehingga ditambahi 5 milinya yang alkohol niku mboten napa-napa. Kadang kita kan Gak pakai aja gitu. Nggih. Makanya jenengan nek tumbaskan berapa alkoholnya, berapa kadar. Kan enggak usah pakai alkohol. Nek enggak pakai alkohol kan enaknya napa? Enake baunya enggak tetap awet, ya. Terus memang enggak bisa untuk nyemprot kan memangnya karena tidak ada alkoholnya, ya. Kalau alkohol kan bisa seperti itu, tapi hanya toletan gitu aja, tapi kan wanginya lebih lama. Monggo seperti itu. Kalau memang ragu tentang masalah penggunaan alkohol, usahakan usahakan non alkohol, hanya bibitnya saja, minyaknya saja yang ada, dan itu pun harus betul-betul hati-hati. Kadang-kadang kita beli juga dicampuri sembarang kali, kadang-kadang enggak. Saya ini bau minyak wangi loh, bener itu. Minyak Hajar Aswad contohnya, enggak seperti yang asli. Wis ambune wis mboten sami. Minyak cendana, minyak misik putih sudah berbeda baunya. Karena apa? Kecampuran dan lain sebagainya. Jadi nganti-nganti ngoten kuwi. Makanya ini khusus untuk ibadah diusahakan non alkohol atau alkoholnya lebih minimal 5% dari jumlah yang ada. Insyaallah mboten nopo-nopo. Niku nek menurut pendapat kula, nek jenengan yakin wis gak ada alkohol-alkoholan, alhamdulillah. Masih ada yang ditanyakan? Nggih, monggo. Itu apa, mau tanya doanya. Gini loh Pak, maksudnya tuh saya tuh kalau kadang iman itu naik, kadang males, kadang turun gitu, gimana doanya? Biar kita itu stabil. Kadang kalau ngaji terus, kadang nggak ngaji sehari tuh ngaji terus. Enggak pemane nek pas duwe utang ono ngajine rajin. Iya. Sembayang juga rajin. Ono karepe. Ya itu minta doanya gimana bacanya. Jadi ada sholat yang namanya sholatan li thubutil iman. Nanti ngelampain, Bu? Ada yang pernah mengamalkan sholat li thubutil iman? Sholat li thubutil iman itu adalah sholat minta ketetapan iman yang dilakukan sesudah sholat maghrib. Mari sholat ba'diyah, jenengan sholat malih. Usolli sunnatan li thubutil iman rakaatainillahi ta'ala. Matur ngoten jenengan maca Al-Fatihah kulhu mboten napa-napa, kul a'udzu birabbin nas mboten napa-napa, sak kersa nggih. Sak kersa jenengan seneng sing pundi, matur ngoten donga Allahumma hayyina bil iman wa amitsna bil iman wahsyurna ma'al iman. Allahumma hayyina bil iman wa amitsna bil iman wahsyurna ma'al iman. Niku diantaranya. Bahasa gampang-gampang. Ya Allah, jenengan tetap akan jenengan bisa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini ala dinik, senantiasa mengamalkan ajaran agamamu ya Allah, ajaran agamamu ya Allah, ala taatik, dan senantiasa taat kepadamu ya Allah. Niku diantaranya ibu gitu. Jadi ya nopo carane kudu diperangi dhewe pancen. Kudu diperangi.
Loh, kadang-kadang belum sewu. Kenapa kok males? Malesnya ibadah itu faktornya ada. Yang pertama, kadang-kadang makan kita kurang steril. Ngapunten Bu, makanan yang kita makan kurang steril. Steril bukan makanannya yang tidak halal, resmi halal, tapi cara mendapatkannya yang tidak halal. Yang kedua, kasratud dohki, kakean pringisan. Halo, cengengesan. Nek guyu gak iso ngerem, los, rewel belas. Kakek ayo, Bu. Niku garai atos ati. Nggih, biasane wong wis guyu los ngoten, ya sehat cara kesehatan nggih. Tapi ati niki sing garai lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantun ngoten, lali mati. Nah, iku sing garai. Lali mati. Eling mati insyaallah semangat. Apa nyekel Quran. Sampo ae mati piye? Kok dalu mati ki mau maca Quran? Swarga. Nggih. Wonten di antarane iki mau mari sembahyang, wonten-wonten meninggal dunia kecelakaan, swarga. Husnul khotimah. Niki iman niku ngoten. Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang tambah, kadang turun. Bertambahnya keimanan bil a'mali sholihah. Bertambahnya keimanan itu karena amal soleh. Menurunnya keimanan karena al-maksiyah, karena melakukan dosa dan maksiat. HP ini waktu ini tidak sampai HP sampai Quran sebelah ini selesai. Ini termasuk dari lemahnya iman. Keluaran sih tahu HP dosa cilik ini Bu. Halo. Allahu akbar Allah. Wong ngaji kon leren apa mana HP ya? Nggih, leren rumah mana? Belum mau dan kurung aya Allah sholat ya syukur ning ngoten. Jangan ngrungokno dan diri sampai mantun-mantun niat nih durung saged nglawan salat niku niat ya Allah. Mangke mriki kula tak sembahyang. Sementara kula niki ngaji, arep ngomong jamaah, kene adik kula sembahyang kene kesuwen kedalem garai kurang ikhlas mboten napa-napa. Kene sembahyang piyambak nonton. Jadi rendarkan diri dari tertawa yang terlalu los termasuk. Ya. Terus sing terakhir tambah mana? Ojo kumpul marang wong sing ahli maksiat. Angel iki. Cuman gak ero kumpul ambek wong itu wong iki gak sembahyang. Mengaruhi niku. Sampeyan lunga nang Malang nang gone Semarang ambek wong sing komunitas emak-emak, matur-matur emak-emak sing gak ahli sembahyang. Sampeyan katut gak sembahyang. Ngene iki. Tapi nek mak-mak sing ahli sembahyang, wayahe dhuwur males gak wis gak adik jamaah-jamaah, gak adik pokoke iku Ramadan yo leren, beduk leren jamaah, asar leren jamaah, wong nggawa kendaraan dhewe aman malah. Walaupun ada rukso untuk boleh kodok dan boleh jamak dan kosor, enggak apa-apa, terserah. Ada orang yang punya prinsip seperti itu. Karena kita punya bawa mobil sendiri, wis gak usah kodok, gak usah jamak ambil kosor, wis sholat biasa, enak malam azan. Leren nggone kono kuwi rest area sama di sana. Adzan maneh mboten napa-napa. Tapi diparingi rukso. Jadi mumpun sampai sering kumpul kalian tiyang sing pengaruhnya besar niku. Kumpul kalian tiyang sing mboten salehah niku pengaruhnya besar. Pun Bu nggih, akeh niku. Si eling apa wae, akeh seru kok. Sampun Bu, sepindah malih mboten kan pindah cekap. Balik cekap Bu. Tuanci cekap. Ya, pun monggo mungkin kalau dimaakan mungkin tidure anteng, tileme anteng, sing diilingi namung napa jenengan niki pejuangnya Allah, jenengan niki berjuang di jalan lewat napa menghidupi, membesarkan, membina, mendidik putra putri yang soleh, solihah niki ganjaran kabeh swarga. Makanya wonten tiyang pejah istri nggih melahirkan pejah swarga nek krana niku mau. Jenengan ini termasuk berjuang, walaupun jenengan yang berdamel, maupun yang berdamel, niki berjuang di jalan Allah untuk keluarga semuanya. Mungkin mangke tileme nggih anteng nggih. Gak usah eling-eling malam pertama, malam kedua di alam kubur nggih. Sing penting amal saleh dipun lampahi. Cekap nggih. Min doa wassalamu wal qabul bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala mana as-salafus salih wa ala ma nawaina fi hadzal masjid mubarak majlis jamaah istiqomah ayyaj'alana nasihatal jami' fil jami' barakatal jami' fil jami' nafi'atal jami' fil jami' sunnah wa akhiratan al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna ya Allah illa bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang saged kula sampaikan mugi-mugi kajian dalu niki diparingi hidayah Allah dados ilmu ingkang manfaat lan barokah. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.